Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Sahabat, siang hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yaitu Dr. Nurman, seorang dokter yang ahli di bidang sport nutrition. Baik, kita sapa dulu Dr. Nurman. Selamat siang Dr. Nurman. Selamat siang Pak Komarudin dan pemirsa di rumah. Ya, salam sejahtera semuanya ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita tadi barusan Dr. Nurman memberikan semacam pencerahan kepada kita tentang sport nutrition dan acupressure. Dan itu sangat berguna karena yang hadir tadi pada umumnya adalah stroker, teman-teman yang sedang mengalami problem atau sedang berjuang untuk memulihkan dari pasca stroke-nya. Nah, dalam kaitan ini kita sangat berharap Dr. Nurman barangkali bisa memberikan supporting terhadap pengetahuan tentang nutrisi apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh para stroker yang sedang berjuang di dalam mengatasi pasca stroke-nya. Sebab begini Dr. Nurman, jadi kan stroker ini bingung tentang makanannya. Betul, banyak yang bingung kebingungan sekali, ya. apakah ini makanan itu tidak boleh. Akhirnya ada juga masa kepanikan, dokter. Maksudnya? Masa kepanikan itu ketika mereka keluar dari rumah sakit, mereka kan bingung tuh ya menghadapi bagian tubuhnya yang bermasalah itu. Iya betul. Kemudian panik, takut makan ini, takut makan itu. Akhirnya mereka kurus badannya. Dan ini saya alami juga dong. Kemarin ya. Iya. Turun berat badannya saya juga. 80 sampai 69 saya waktu itu karena panik, saya tidak mau makan ini, mau makan itu. Tapi akhirnya yang malangnya lambung saya kena. Jadi sebenarnya gini ya, kalau orang yang sudah terkena stroke itu biasanya kan akan lebih selektif dalam memilih makanan ya. Terlebih lagi makanan ini sendiri kadang-kadang kan kalau misalkan kita ketemu sama petugas kesehatan, kadang-kadang judgmental itu atau justifikasi pada orang-orang yang stroke ini karena makanan nih gitu ya kan ya. Karena makan ini makan lemaknya banyak nih gitu, suka makan gorengan, suka makan sesuatu yang bersantan gitu. Jadi akhirnya para stroker ini takut nih untuk mengkonsumsi makanan-makanan. Padahal kalau kita stroke nih, artinya kan kalau kita lagi stroke ini kita sedang dalam fase kita sakit dan kita butuh yang namanya nutrisi gizi yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi kita pada saat kita sakit. Jadi ini penting untuk proses pemulihan ya. Jadi orang stroke ini sendiri kan misalkan nih hari ini amit-amit ya pemirsa di rumah kena stroke ya, berarti kita harus kejar nih 6 bulan ke depan untuk proses pemulihan. Kenapa sih harus 6 bulan? Karena proses pemulihan yang akan optimal itu ketika dia 6 bulan kita kejar. Lewat dari 6 bulan gimana dok? Lewat dari 6 bulan biasanya proses pemulihannya tidak akan seoptimal yang seharusnya gitu. Jadi akan ada aja kurangnya, misalkan masih lemah, kemudian ada kecacatan permanen ya, atau ada kekurangan lainnya. Nah, pemenuhan yang kita kejar selama 6 bulan ke depan ini apa saja? Mulai dari olahraga, nutrisi ya, obat-obatan dan berbagai macam pola hidup kita. Nah, gimana sih cara kita tahu nih kita boleh makan ini atau enggak gitu. Karena kan stroke ini kan dia penyebabnya banyak. Ada yang orang stroke itu karena dia gula darahnya tinggi atau kita sebutnya sebagai diabetes ya. Ada yang orang stroke karena dia kolesterolnya tinggi, atau ada yang karena pecah pembuluh darah karena tensinya yang terlalu tinggi, atau karena penyebab lain bawaan ya, seperti moya disease dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam penyebab ini berarti kan pola makan tiap individu orang yang terserang stroke itu dia berbeda. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita semua, yang artinya kita sebagai keluarga orang yang terkena stroke atau pemirsa di rumah yang kena stroke juga ya kan ya. Nah, berarti misalkan nih
si A gitu. Bapak si A ini menderita stroke karena kolesterolnya yang tinggi misalnya. Ya. Berarti harus diperhatikan apa? Oh, berarti jenis makanan, jenis gizi yang dia tinggi akan lemak jenuh atau lemak jahatnya, berarti harus kita kurangin, ya. Lemak jahatnya apa aja? Misalkan dari beberapa jenis goreng-gorengan, ya. Kalau misalkan kita lihat sendiri ada junk food, ya, kayak misalkan burger, kemudian ada daging yang kita goreng dengan minyak yang kita goreng berkali-kali, ya. Kemudian semua jenis makanan yang dia tinggi garam dan tinggi gula, kita sebutnya itu junk food. Ini harus dikurangi pada penderita stroke akibat kolesterol yang tinggi. Terus gimana dok sama orang-orang yang dia gula darahnya akibat gula darah yang tinggi, stroke akibat diabetes misalkan, ya. Kan kalau diabetes pengentalan darah bisa terjadi sumbatan karena ada gumpalan darah di sana. Nah, berarti yang kita atur apa? Berarti bukan lemaknya yang kita kurangin gitu, ya kan, ya. Berarti yang kita kurangin adalah jenis dari karbohidrat, gula, ya, dan berbagai macam yang panganan yang sifatnya seperti tepung. Ya, ingat bahwa tepung ini dia adalah sumber gula bagi tubuh kita. Oh, sumber gula, ya. Sumber gula, ya. Jadi yang dilihat lagi nih, kalau misalkan karena tensinya yang tinggi, berarti penyebab hipertensinya, misalkan tinggi garam, ya. Kemudian beberapa jenis makanan, stres juga, ya kan, ya, selain makanan juga stres, ya, biasanya menyebabkan tensi kita tinggi. Berarti yang kita atur itu gitu. Jadi antar individu, antara A, B, C itu pasti berbeda. Berbeda-beda, ya. Berbeda-beda, tapi ingat prinsipnya. Kita penyebab stroke-nya apa? Itu yang berarti yang harus kita kurangin. Harus dikelola, ya. Harus dikelola dengan baik, terus pemilihannya dengan baik, ya. Kita ambil contoh misalkan, ya. Misalkan si A, Bapak A, berarti dia penyebab stroke-nya adalah diabetes, ya. Gula darahnya sampai 500. HbA1c-nya di angka 8,5 misalkan, kan tinggi kan. HbA1c kan tidak boleh lebih dari kalau optimalnya memang di bawah 5,4, ya, tapi kalau di 6,4 ke bawah itu juga oke lah, ya, masih oke lah kita sebutnya, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, berarti gula darahnya belum terkendali nih, karena HbA1c-nya masih di angka 8,5. Berarti yang pertama, ya, ini tipsnya, ya. Jadi kalau kita mau makan, ya, kita makan. Kan biasanya kalau kita makan nggak cuma nasinya dong Pak Komar, ya kan, ya. Ada lauk di sana, kemudian ada sayur di sana, ada buah, ada minuman di sana. Kalau saya pribadi, bagaimana cara mengatur agar makan kita itu bagus, artinya menu makannya bagus, gizinya cukup, adalah kita penuhin dulu. Ini piring, kita sendok dulu ini. Kalau saya sendok lauknya dulu. Oh, ini triknya. Ini triknya, ya. Dalam rangka mengelola. Betul, mengelola menu makan dalam piringnya. Kalau saya penuhin dulu, saya masukin dulu nih lauknya. Misalkan saya satu potong ikan misalkan, ya, ikan. Katakanlah di pesta perkawinan. Di pesta perkawinan kadang-kadang jarang ikan, ya. Ayam misalkan, ya. Ayam misalkan. Ayam itu dalam misalkan ayam nih, saya taruh dulu ayam, ya. Kan biasanya kalau pesta perkawinan nasi dulu kan, ya kan, ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian di rumah bisa pilih trik ini. Yang duluan di ujung sebelah sini, lauknya dulu yang kita masukin, ya. Baru nanti ujungnya nasi. Jadi kalau kita masukin ayam sudah masuk dalamnya. Kemudian kita masukin lagi sayur, ya kan. Kadang-kadang ada sayur. Kadang-kadang kalau kita mau lihat tuh, kadang-kadang ada mie, ya. Kalau di pesta perkawinan, ya. Terus ada lagi misalkan kerupuk, ya. Penuhin dulu tuh ayam, sayur. Kemudian kita masukkan juga kerupuknya, karena kan kadang-kadang nggak enak, ya, kalau nggak ada kerupuk. Nanti ujungnya baru saya penuhi kebutuhan karbohidratnya. Mulai masukin minyak, sisanya kira-kira dalam satu piring itu kayaknya udah penuh nih gitu. Berarti sisanya yang sedikit itulah nasi yang kita masukkan. Dengan begitu kita tahu, oh, ngukurnya begini gitu. Karena kalau kita ini piring kosong, ya, ibaratnya gini. Kalau kita mulai dengan nasi, kita mau penuhin dulu. Itu adalah memang kebiasaan kita. Kita penuhin dulu sama nasi, baru kita mikir sayur, lauk, ya, tambahan lainnya. Sekarang kita balik. Kita penuhin dulu
lauk, sayur, baru nasi di ujungnya. Dengan begitu kita bisa ngatur menu makan kita pada saat itu apa, ya. Nah, kalau misalkan sudah tahu nih, kita makan dalam satu hari, dalam satu kali makan kita ini anggaplah 450 kilokalori atau 500 kilokalori, ya kan ya. Berarti kalau biasanya kalau di hajatan enggak kurang dari 500-600 ya biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, nah ini adalah salah satu cara kita menghitung juga. Kita hitung namanya TDEE. Kalau mau searching di Google itu kalkulator TDEE ya, Total Daily Energy Expenditure kita sebutnya. Nah, ini adalah cara kita menghitung kebutuhan kalori kita pada hari itu per hari ya. Jadi dengan begitu kita tahu kita mau makan seberapa banyak dan nggak boleh lebih dari itu berarti ya. Jadi baru kita tahu nih, oh misalkan nih dalam satu hari ternyata TDEE saya itu dok, saya di angka 1.500 berarti kita bagi 3 gitu. Kita bagi 3 berarti 500 itu adalah jumlah maksimal yang bisa kita konsumsi. Jadi konsep TDEE ini itu bagaimana dok? Ceritakan sedikit. Jadi TDEE ini adalah jumlah kalori yang masuk ya, bukan yang harus masuk, tapi yang maksimal masuk ke dalam tubuh kita ya. Tergantung maksimalnya karena kita mau menurunkan berat badan atau kita memang sedang agar berat badan kita tidak naik gitu. Beda sama orang yang dia mau menaikkan berat badan. Kalau TDE-nya 1.500 berarti dia konsumsinya harus lebih dari 1.500 gitu ya kan ya. Kalau untuk orang yang menurunkan berat badan, TDEE-nya berapa? Nanti dia harus kurang dari itu ya, minimal 75% dari jumlah TDE pada saat itu. Jadi misalkan TDE-nya 1.500, berarti 75% dari 1.500 itu kita bagi 3. Itu anggapannya adalah kita mengkonsumsi makanan itu sehari 3 kali, makan besar ya. Jadi dengan kita tahu oh dibagi 3, segitulah berarti kita makan, menu makan kita segitu gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Atau kalau bisa ya kurang dari itu udah lebih optimal lagi. Terus itu kalau misalkan kita juga menyadari bahwa kita suka ngemil, kemudian kadang-kadang kita cepat lapar, atau kalau kita lagi di perjalanan, kan di perjalanan susah makan 3 kali, lebih suka ngemil di dalam kendaraan ya, dalam bus, dalam mobil atau dalam kereta, ya berarti kita harus mengatur agar baginya jangan 3, kita baginya dia jadi 5 bagian gitu. 1.500 bagi 5 berarti 300 kilokalori. Berarti 5 kali kita makan. Dalam 5 kali makan, dalam 1 kali makan berarti kita harus tahu kalorinya tidak boleh lebih dari 300 kilokalori. Ya. Nah, masalahnya ada lagi nih Pak Komar. Gimana cara ngitung kalorinya? Nah, ya kan? Itu yang saya mau tanya. Betul ya. Nah, gimana cara kita ngitung kalorinya? Secara kasarnya gini ya. Jadi ada hitung-hitungan kalori itu dia hitung kalori rumah tangga ya. Dalam 1 centong nasi itu ya biasa bisa lebih dari 100 gram atau kurang dari 100 gram, tapi kita anggap 1 centong nasi ya. Okay. Yang kayak kita sering makan di nasi Padang lah ya, yang dia kayak tutup kayak gitu ya. Satu itu dia 175 kilokalori. Oke, 175 kalori. Betul, 175 kilokalori ya. Kemudian kalau setengah berarti dibagi aja 2 ya. Kalau kita makan 1 centong berarti dia 175 kalori. Berarti kalau 300 kilokalori berarti masih sisa 125 kilokalori ya kan ya. Berarti kalau mau ada ikannya jangan digoreng. Karena ikan yang digoreng satu ikan ya, ikan kembung ya. Ikan kembung ukuran rumah tangga itu memang kalau dia tidak digoreng itu cuma 70 kilokalori atau 75 kilokalori. Tapi kalau dia digoreng itu sudah ada minyak di dalamnya. Sudah ada 100 kilokalori. Jadi tambahnya 175 kilokalori. Berarti kalau kita mau makan nasinya 1 centong, berarti kita makan ikannya cuma setengah. Gitu. Sisanya ini sama sayur. Sayur ini berapa? Sayur itu anggaplah 30 sampai 50 kilokalori. Kalau dia direbus, dikukus ya, kalau digoreng tambahin lagi berarti dia hampir 75 sampai 100 kilokalori. Balik lagi nih prinsipnya tadi. Kalau kita mau makan sesuatu, penuhi piring kita dari jumlah kalori yang paling kecil.
kita penuhi dulu dengan buah sayur di dalamnya. Atau kalau misalkan kita mau mengkonsumsi sesuatu yang manis, itu dulu kita hitung dalam satu gelas teh, anggaplah dia 75 kilokalori ya, atau 70 kilokalori lah dalam satu gelas teh ya ukuran sedang lah ya. Kemudian untuk gula yang sedikit juga ya. Kemudian untuk sayurnya berapa? Kita ambil sayurnya banyakin dulu gitu. Terus lauknya gimana, Dok? Lauk karena dia satu ekor itu dia sudah 175. Kalau kita mau makan satu ekor ikan kembung, berarti yang kita kurangin adalah porsi nasinya. Porsi nasinya berapa, Dok? Kan kalau satu itu 175. Berarti kalau kita mau ambil setengah, berarti anggaplah dia sekitar 100 atau dikurang dia 100 lah ya, 80 sekian ya, 85 kilokalori sekian. Berarti itulah yang maksimal kita konsumsi pada saat itu. Dengan begitu kita tahu, oh porsinya segini nih gitu. Jadi setiap orang harus pandai ya. Harus pandai dan harus tahu bahwa dan pandai ya. Jadi mungkin bingung, Dok, gimana cara ngitung TDEE-nya? Google. Di sana ada kalkulator TDEE. T biasa, D biasa, EE biasa itu ya. Nanti di Google banyak kok ya, tinggal masukin aja berat badan, umur, tinggi badan itu nanti gitu. Dilihat dari umur berapa. Ya. Terus apa? Umur berapa, aktivitasnya apa ya pada saat itu ya. Aktivitasnya apa? Ya. Itu ada di Google. Jadi biar nggak susah ya, ada di Google. Memang hitung-hitungnya rumit ya. Tapi di Google itu ya kurang lebih kayak gitulah hitung-hitungannya ya. Terus itu TDE itu kita ngitungnya per minggu atau gimana? Enggak, per hari. Hari ini kita ngitung TDE, besok ngitung lagi kita TDE. Dan kalau kita sudah terbiasa, maka sudah jadi feeling. Udah jadi feeling. Ya. Oh, hari ini saya 1.500. Ya. Oh, hari ini saya 2.000 gitu. Udah jadi feeling, yang penting tahu. Hari ini saya aktivitas ringan, hari ini saya olahraga. Betul. Beda lagi gitu. Jadi yang harus pintar-pintar itu adalah diri kita sendiri, ngaturnya gimana. Ya, sama menu-menunya perhatiin, menu-menunya jangan sampai menu-menu yang istilahnya yang tidak kita butuhkan gitu. Kan kita kalau misalkan kan tadi lemak ya, anggaplah lemaknya tinggi, kolesterol tinggi, berarti kita harus hindari nih, kurangi konsumsi lemak-lemak jenuh atau lemak jahat. Kurangi ya, karena kan kalau misalkan kita mau sama sekali nggak makan kan nggak mungkin, karena kan cara paling mudah untuk memproses makanan itu adalah digoreng. Biasanya orang kita itu lebih suka digoreng. Ngukus kan susah, Pak Komar. Lebih semudah itu menggoreng. Jadi kita goreng ya. Berarti itulah yang harus kita kurangin. Kalau kita memang ada waktu untuk mengkukus, kemudian ada di steam, itu lebih bagus lagi. Karena anggaplah ikan ya, dari tadi ikan nih kita bahas biar mudah ya contohnya. Ikan kembung itu kalau dia dikukus kalorinya cuma 70 sampai 75. Kalau dikukus, kalau digoreng 175. Nambahnya banyak, betul, nambahnya 100. Sesuatu yang digoreng itu harus ditambah 100, minimal 50 lah kalau dia minyaknya sedikit. Dok, ini kan masalahnya kan banyak kita yang beli di warung makan. Dok. Betul. Gitu kan kadang-kadang malas masak, makan di warung itu gimana solusinya, Dok? Jadi kalau mau makan di warung, ya itu tadi kita lihat kalau mau beli ya, berarti satu ekor ikan itu 175 udah itu hitungan kasarnya deh. Kasar gitu. Itu ikan kembung 175. Ikan kembang 175 sama ikan tongkol juga udah samain aja deh 175. Sayurnya misalkan cah kangkung kan digoreng tuh ya, atau kangkung tumis kangkung. Berarti tumis kangkung itu sekitar 150. Udah gitu. 325. Udah 325. Sisa nasinya kalau kita cuma maksimal 450 berarti berapa, Dok? Nasinya. Berarti nasinya cuma maksimal kita penuhi ya sekitar 125-an ya. Berarti setengah dari porsi nasi. Gitulah cara kita menghitung. Cara kita menghitung ya. Sebenarnya mudah loh kan. Sebenarnya mudah. Cuma kadang-kadang yang nggak diajarin gitu. Kadang-kadang ya hindarin makan lemak, hindarin makan yang manis, hindari makan gula gitu. Padahal yang betul itu adalah mengelola ya. Mengelola dari menunya. Berapa porsi yang bisa kita makan pada hari itu ya. Jadi kalau misal kita sudah tahu cara ngitungnya, kita harus sudah pintar tuh cara memilih menu makanannya. Karena menu makanan ini kalau kita berbicara tentang makronutrien ya, makronutrien itu
ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Ini ketiganya harus dipenuhin semua. Bukan berarti lemak saya tinggi dong, berarti saya nggak boleh makan lemak dong. Enggak juga. Karena lemak ini dia ada lemak baik, ada lemak jahat. Lemak baiknya yang kita perbanyak ya, lemak jenuhnya atau lemak jahatnya berarti kita kurangin konsumsinya atau kita atur konsumsinya. Gula gimana? Makan gula boleh gitu. Tapi yang perlu diingat adalah untuk mengatur agar menu makan kita itu seimbang ya. Kalau saya itu lebih suka saya pakai 50 30 20. 50% itu karbohidrat ya atau gula kita sebutnya ya, termasuk minuman manis itu 50%. 30 itu protein, 30% protein. Ikan tempe. Iya, ikan tempe dan sebagainya. Kemudian 15 sampai 20% itu dia lemak. Lemaknya lemak baik saya pilih. Lemak baik itu mulai dari mulai dari buah-buahan ya yang mengandung lemak baik seperti alpukat ya, kemudian kacang-kacangan atau juga dari minyak zaitun. Minyak zaitun langsung diminum aja. Nah, itu 50% dari 20% dari kebutuhan kalori kita pada saat itu, ya. Dok, kalau misalnya ada istilah kalori dibakar itu gimana, Dok? Gimana? Kalau dengan olahraga kalori bisa dibakar itu gimana artinya? Jadi itulah kenapa kalau kita mau menghitung TDEE, hitungnya di waktu kita bangun pagi. Oh, jadi pada waktu kita aktivitas apa yang kita mau lakukan? Iya betul, pada hari ke depannya. Jadi kalau saya ngitung TDEE-nya adalah pagi nih saya bangun, saya buka dulu nih handphone. Saya atur dulu, saya hari ini pagi saya mau lari pagi gitu. Siang saya mau istirahat, sorenya saya cuma mau lanjut berenang. Berarti pada hari itu kebutuhan kalori saya lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Dan TDE-nya berarti aktivitas yang dia sedang keberat. Nanti ada menunya di sana ya, di kalkulator itu. Ada menunya. Jadi porsinya kelihatan di situ ya. Jadi nanti kelihatan di situ berapa jumlah kilokalori yang kita butuhkan maksimal pada hari itu kalau kita mau menurunkan berat badan. Jadi pada intinya adalah kita memang harus terus merencanakan diri kita. Harus merencanakan kegiatan harian kita. Merencanakannya kapan? Ketika kita melek bangun tidur. Itulah merencanakan. Kemudian kita mau aktivitas apa? Mau sedang berat, mau ringan, baru kita bisa lihat di situ hasilnya. Betul, dari situlah kita tahu, oh ternyata TDEE inilah kunci dari kalau kita mau mengatur pola makan kita, ya, sama menu makannya. Bukan berarti nggak boleh, enggak, karena pada orang stroke kan sakit juga, gitu. Orang yang sakit, nutrisinya kebutuhan gizi dan nutrisinya lebih banyak daripada orang yang sehat. Jangan salah. Orang yang betul, karena untuk proses pemulihan bukan kita kurangin justru, tapi dia lemah gerak, Dok. Tapi walaupun dia lemah gerakan, tapi kita tetap butuh gizi yang lebih banyak daripada orang yang sakit, gitu. Makanya kenali gizi yang baik itu apa untuk kebutuhan tubuh kita. Misalkan pada orang yang stroke, gitu. Berarti kebutuhan gizinya untuk vitamin-vitamin neurotropik, vitamin B1, B6, B12 itu harus dipenuhin. Kebutuhan vitamin ini dari mana? Kita penuhi dari jenis makanan kita. Misalkan dari jenis kacang-kacangan ya, kacang-kacang nggak usah ya, kacang almond, kacang apa yang ribet-ribet ya. Kita konsumsi aja kacang dari kacang tanah ada ya. Kemudian kacang panjang juga termasuk kacang kan ya, karena dia ada biji-bijiannya ya. Kemudian kacang hijau itu baik vitamin B-nya gitu. Dari situ kita penuhi, berarti kita harus konsumsi itu lebih banyak gitu. Walaupun kita ya istilahnya pada saat itu ya berbaring gitu ya. Tapi kan kita harus mengatur agar 6 bulan setelah kita terkena stroke itu kita bisa dikejar gitu proses pemulihannya. Jadi pemulihan fisik dengan latihan tidak terhalang oleh nutrisi. Tidak terhalang sama karena nutrisi kita penuhi. Kita penuhi gitu. Dan tadi kata dokter itu ada kacang hijau, ada apa lagi? Kacang tanah itu kebutuhan ini ya, vitamin B ya, kebutuhan vitamin B kita, belum lagi lemak dan lain-lain ya, berarti kita butuh yang lain nih, makanan yang lain
tetap boleh lemak makan. jenuhnya yang kita kurangi. Lemak jenuhnya yang kita kurangin. Lemak yang baiknya gimana? Lemak tak jenuhnya gimana? Kita konsumsi aja, karena itu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi otak Yang kita. penting prinsipnya keseimbangan ya. Prinsipnya ada keseimbangan. Latihan tapi nutrisinya cukup. Nutrisinya cukup Dengan cara yang benar ya. dengan cara yang benar, dan pastikan bahwa ya kalau memang kita butuh yang namanya misalkan nih ya, orang stroke kan kadang-kadang baru-baru stroke saya susah tidur karena banyak pikiran gitu ya, berarti kita perlu bantuan ahli, misalkan psikolog ya, kemudian ahli meditasi. Dari situ kita tahu, oh ternyata kita menjaga kesehatan ini holistik, nggak bisa cuma satu yang kita kerjakan, Holistik ya. nggak bisa. Holistik. Latihan, kemudian juga makanan, tidur ya, istirahat yang cukup, stres yang baik, pengelolaan stres yang baik. Itu adalah cara untuk hidup lebih sehat dengan cara yang holistik. Yaitu memang orang stroke harus begitu memang. Harus begitu. Begitu, dia harus holistik. Tidak bisa dia pantang makanan, hanya pantang. Hanya pantang gitu terus tiduran dan jaga latihan, nggak bisa. Ya jadi yang namanya orang stroke itu dia tetap butuh yang namanya sesuatu yang holistik. Semua. Latihan, makan yang sehat, pikiran yang sehat, dan hati yang nyaman ya, dukungan dari keluarga juga yang baik ya. Jadi itu semuanya harus dikerjakan, dan itu penting untuk proses kesembuhan pada orang yang stroke ya. Kalau nggak kita kerjakan, satu saja tidak kita kerjakan, penyembuhan kita lama ya, betul. Karena kan terkait makanan itu kan terkait dengan kualitas darah ya. Betul ya. Jadi kalau makanan kita lemak jenuhnya penuh juga nanti kental darah kita. Betul, darah kental, kemudian belum lagi nutrisi yang ke otak nggak sampai ya kan ya. Sedangkan orang stroke ini kan dia permasalahannya ada di otaknya. Otaknya dia kekurangan oksigen, terjadilah kematian jaringan otak gitu, dan terdapatlah yang namanya defisit neurologis. Inilah yang disebut sebagai stroke ya. Dok, ini saya agak menyimpang dikit. Betul. Ada yang bilang orang stroke sebaiknya jangan makan garam, itu gimana dok? Garam itu tetap kita butuhkan, tapi ingat, garam itu bukan cuma yang kelihatan sama mata kita ya. Dalam satu jenis makanan misalkan ya, ada garam-garam tersembunyi di dalamnya. Misalkan ya, kue, roti yang kita makan di depan tadi itu. Ya, artinya bergaram gitu. Itu bergaram. Siapa bilang cuma ada gula di dalamnya? Enggak. Tanya sama orang yang bikin, dia masukin garam dalamnya. Nggak gurih lah ya. Iya, kalau nggak gurih gitu. Belum lagi garam-garam yang memang dia terdapat dari beberapa jenis makanan yang dia normalnya memang ada garamnya di dalam sana ya. Seperti makanan-makanan laut ya, dia sudah ada garam di dalamnya. Karena ikan laut ya. Karena ikan laut, suka nggak suka, kita suka nggak suka, itu ada garam di dalamnya. Jadi bukan berarti kita anti sekali sama garam, enggak, karena garam itu secara tidak menyadari kadang ada kandungan garam di dalam makanan tersebut gitu. Kan ada yang bilang kalau kita kurang garam badan kita lemas, betul nggak? Iya, karena ada kondisi yang namanya hiponatremi ya. Garam itu kan biasanya dia natrium ya kita sebutnya ya. Jadi natrium inilah yang memang dibutuhkan sama tubuh kita ya. Nah, pada beberapa orang yang dia konsumsi garamnya kurang ya, dia akan terjadi hiponatremi, tubuhnya lemas, gemeteran, belum lagi ada gejala-gejala denyut jantung yang dia melemah ya, karena kan natrium juga berfungsi untuk denyut jantung. Belum lagi kalau misalkan kita nggak mengkonsumsi garam, kadang-kadang mineral-mineral yang lain tuh nggak bisa bekerja dengan baik ya, dan yang pastinya ya kita tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Oh, jadi ternyata kurang garam juga itu berisiko ya? Beresiko, kurang garam juga beresiko. Kalau kelebihan garam kita udah tahu hipertensi. Betul, hipertensi ya. Tapi kalau kurang garam bagus nggak? Enggak juga. Semua harus seimbang. Itulah adalah prinsip keseimbangan ya. Ya karena saya juga beberapa kali sih ya, saya juga ikut belajar ya tentang traditional medicine ya. Traditional medicine ini adalah prinsipnya keseimbangan ya. Jadi kayak misalkan ya, anggaplah begini, orang kalau dia demam tubuhnya, kompresnya kompres apa nih dok? Gitu. Ya kompres dingin. Kalau demam? Iya, kan tubuhnya panas.
Kompresnya kompres apa? Kompres dingin untuk menyeimbangkan suhu tubuhnya. Kalau saya panas, kompresnya panas biasanya. Kalau kompres Salah panas ya? itu ya enggak salah juga sih, tapi minimal ada ininya ya, karena itu untuk pengaturan suhu ya. Tapi prinsipnya adalah tubuh kita tuh ada keseimbangan di situ, ya kan? Misalkan pada orang yang dia kena apa namanya, asam lambungnya meningkat, berarti kan asam. Asam. Obatnya apa? Berarti kita masukin sesuatu yang sifatnya basah. Misalnya, Ya obat-obatan lah ya, karena saya kan taunya obat-obatan ya. Obat-obatan yang dia kayak antasida ya, itu kan dia sifatnya basah untuk menyeimbangkan asam basah di tubuh kita. Sebenarnya sehat itu mudah. Kalau tubuh kita terlalu panas kita dinginkan, tubuh kita terlalu dingin kita panaskan. Misalkan kita lemes, saya lemes nih dok gitu. Apa namanya, nggak punya tenaga, berarti tubuh kita pada saat itu sedang kedinginan, sedang dingin ya. Saya pernah bersepeda. Betul. Bersepeda terus kemudian kan jauh tuh, dalam jarak jauh. Ya. Terus kata teman saya minum air dingin katanya untuk menurunkan suhu. Itu Iya. bahaya tuh enggak tuh? Enggak, karena memang kita kalau kita sedang dalam fase yang dia, tapi nggak harus minum air dingin ya. Intinya yang penting adalah ketika suhu tubuh kita meningkat karena panas gitu, itu kan ada peran hormon juga, ada hormon ADH di sana ya. Jadi memang itu nggak masalah itu ya kita tuh. Enggak masalah. Jadi waktu suhu tubuh kita meningkat panas, ini kan kita harus waspada nih, ada heat stroke namanya ya. Heat stroke itu stroke bukan stroke kesumbatan atau ini ya, tapi dia gejalanya seperti stroke ya, tapi karena suhu tubuh kita yang terlalu tinggi, biasanya di atas 42 Dan derajat. itu tidak apa-apa kita turunkan dengan minum. Enggak apa-apa, asal jangan turunnya itu ya terlalu ekstrim ya. Kita Misalnya perlahan-lahan. minum es misalnya. Ya, langsung kita nyemplung ke apa namanya, ke air es. Sebenarnya nggak masalah sih ya, tapi ada baiknya kita melakukannya secara perlahan-lahan gitu. Makanya sekarang orang yang dia sedang olahraga berat ya, orang habis lari maraton Pak Komar ya, kan banyak tuh pasien saya, dok saya suka lari maraton nih dok, boleh nggak saya langsung mandi air dingin? Boleh, karena itulah untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita gitu. Makanya sekarang itu prinsip dari orang yang berolahraga itu adalah ketika dia setelah selesai dia olahraga, dia langsung mandi atau berendam di air es. Kan ada tuh beberapa, lihat aja di video, itu ada beberapa orang yang dia masuk ke dalam air es, itu adalah untuk menyeimbangkan suhu tubuhnya gitu. Itulah untuk recovery-nya. Berarti masuk ke dalam air es boleh nggak masalah. Menyeimbangkan ya. Iya, untuk menyeimbangkan ya. Oke dok, ini ada terakhir nih dok. Saya pernah baca buku. Jadi orang makan itu berkecenderungan dok katanya. Jadi kalau orang yang sedang stres atau tekanan darahnya naik, itu berkecenderungan menyukai yang asin-asin dan lemak. Iya. Terus kemudian juga kalau orang sakit lambung berkecenderungan suka asam dan pedas gitu. Itu benar nggak dok? Kurang tepat ya. Jadi orang yang dia stres itu dia lebih cenderung suka makan yang manis-manis ya. Yang manis-manis itu ya karena memang tubuh kita akhirnya kan, kalau kita stres, tubuh kita kan mengeluarkan hormon stres ya, ada kortisol di dalam sana ya. Nah, hormon stres ini biasanya akan meningkatkan konsumsi gula pada tubuh kita. Jadi makanya orang yang stres itu kadang-kadang dia makan sesuatu yang manis. Tapi ini salah. Karena tubuh kita bukan butuh gula sebenarnya. Kalau kita stres, untuk memproduksi hormon serotonin, kita sebutnya ya, ada hormon serotonin itu hormon yang bikin tubuh kita rileks ya. Kita butuh protein. Kalau kita lagi stres, makannya apa? Makan protein. Kita makan telur rebus. Oh gitu ya. Iya, makan telur rebus. Kemudian apalagi kita minum susu yang tinggi protein gitu. Itulah yang akan membantu tubuh kita memproduksi hormon serotonin. Jadi salah kalau misalkan kita stres makan yang manis, salah gitu. Tapi memang tubuh kita kecenderungan untuk pengen makan yang manis. Tapi tubuh kita lebih butuh protein untuk memproduksi hormon serotonin. Jadi pada waktu keadaan stres ya, kemudian kita yang kita butuhkan adalah protein. Protein yang kita butuhkan. Oke dok, saya kira apa yang Dr. Nurman sampaikan ini cukup sangat bermanfaat buat kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat
yang sedang berjuang melawan stroke. Perhatikan makanan, juga pikiran, dan jaga hati tetap nyaman. Begitu ya dok ya? Betul. Dan pastinya jangan menyerah ya. Artinya kalau kita saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa mengupayakan, kita harus semangat, dan kita juga harus ada upaya sendiri nih ya. Jadi jangan menyerah. Kesembuhan itu nanti akan datang ketika kita memang ada usaha dan kita semangat mendapatnya. Amin. Ya. Terima kasih Dr. Nurman, terima kasih sahabat semua. Terima kasih Dok. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, tema kita kali ini bersama Dr. Nurman. Sampai kita berjumpa di tema yang lainnya lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.